Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua setelah minggu kemarin kita ke pertemuan pertama pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 5 ya. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah keprodian dengan nilai 3 SKS. Nah, untuk lebih berkahnya perkuliahan kita hari ini, kita awali perkuliahan kita dengan doa perkuliahan. Kepada masing-masing mahasiswa dipersilakan untuk berdoa. Selesai. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, Farida Rudiana, Tia Fernanda, Hotmiyanti, Sugiarto Maputra, Rampun, Fitria, Linda Siskia, Siva Rohimah, Elka Sofia, semuanya hadir. Kita lanjutkan dengan ice breaking untuk membuka semangat kita agar kita lebih konsentrasi mengikuti materi nantinya. Nah, saya harapkan kepada mahasiswa semua berdiri dan memfokuskan konsentrasinya atau konsentrasi untuk mendengarkan apa yang saya instruksikan. Caranya, apa yang saya instruksikan, apa yang saya perintahkan kalian laksanakan, tapi jangan ikuti apa yang saya gerak, apa yang saya lakukan, ya. Nah, ini untuk menguji konsentrasi kita sehingga nanti kita bisa lebih fokus untuk mengikuti materi. Mulai bisa? Kece Ambon, pegang mulut. Kece Ambon pegang mata. Kece Ambon pegang hidung. Kece Ambon pegang kaki. Kece Ambon pegang kepala. Kece Ambon pegang telinga. Kece Ambon pegang. Kece Ambon pegang kepala. Pegang hidung. Nah, kan nggak ada kece Ambonnya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau review dulu tentang materi kita minggu kemarin. Nah, ini mata kuliah kita adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sana ada istilah manajemennya. Dan minggu kemarin Ibu juga sudah memberikan penjelasan terkait dengan konsep manajemen atau pengertian manajemen. Nah, siapa yang masih ingat apa itu manajemen? Ya, silahkan Sugiarto. Ya. Ini adalah proses penggunaan sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya perencanaan, pengelolaan, pembangunan, dan regulasi. Terus manajemen itu sangat diperlukan dalam pribadi maupun bisnis apapun pendidikan. Karena manajemen itu sendiri bisa mengembangkan bisnis ataupun pendidikan secara struktural. Oke, yang lain boleh berpendapat apa itu yang dimaksud dengan manajemen?
seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, artinya di sini kita lihat bahwa manajemen itu proses pendayagunaan, proses memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi untuk tujuan yang telah ditetapkan. Artinya semua sumber daya yang ada yang dimiliki oleh organisasi itu diberdayakan dengan melalui sebuah proses, ya kan? Nah, nanti di sana ada konsep atau fungsi manajemennya. Di sana ada aktivitas perencanaannya, ada implementasinya, ada evaluasinya, ya kan? Ada controllingnya juga. Nah, kalau udah berbicara manajemen itu tidak lepas dari fungsi-fungsi manajemen. Nah, konsep dasar manajemen sumber daya manusia itu adalah materi kita di pertemuan kedua ini. Ada pun kemampuan akhir yang ingin diperoleh dari materi ini adalah mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar manajemen sumber daya manusia secara pribadi dalam bentuk lisan dan peta konsep, dan menekankan pentingnya sebagai landasan pengelolaan SDM. Nah, inilah kemampuan akhir yang diharapkan dari materi ini. Artinya mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar manajemen sumber daya manusia secara lisan dan menekankannya pentingnya manajemen sumber daya manusia itu sebagai landasan pengelolaan SDM. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia ini dalam materi ini kita bagi dalam 4 sub bahasan. Yang pertama itu pengertian manajemen sebagaimana yang sudah saya review tadi terhadap mahasiswa semuanya. Terus yang kedua itu pengertian manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan. Terus yang ketiga fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, apa saja fungsi manajemen sumber daya manusia itu. Dan yang keempat itu tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam satu pertemuan ini. Sekarang masuk kita ke pengertian manajemen. Di sini saya masih ulang pengertian manajemen itu meskipun minggu kemarin sudah disampaikan juga dan tadi juga sudah direview tentang pengertian manajemen itu. Kenapa? Karena manajemen itu merupakan konsep utama dari program studi manajemen pendidikan Islam. Ya, jadi konsep manajemen itu harus benar-benar paham untuk mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam. Nah, manajemen itu adalah proses pendayagunaan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, artinya di sini kita lihat bahwa manajemen itu proses pendayagunaan, proses memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi untuk tujuan yang telah ditetapkan. Artinya semua sumber daya yang ada yang dimiliki oleh organisasi itu diberdayakan dengan melalui sebuah proses, ya kan? Nah, nanti di sana ada konsep atau fungsi manajemennya. Di sana ada aktivitas perencanaannya, ada implementasinya, ada evaluasinya, ya kan? Ada controllingnya juga. Nah, kalau udah berbicara manajemen itu tidak lepas dari fungsi-fungsi manajemen itu. Nah, ini masih menjelaskan tentang yang dimaksud dengan manajemen itu. Proses yang dimaksud dalam hal ini melibatkan organisasi, adanya arahan, adanya koordinasi dan evaluasi orang-orang guna mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut. Ya. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa di sana ada fungsi-fungsi manajemen, kan? Yang melibatkan organisasi, adanya arahan atau instruksi, koordinasi, dan evaluasi oleh orang-orang yang ada dalam suatu organisasi atau lembaga. Nah, ini merupakan pendapat dari Simamora dalam buku Lijan Prolotak, ya, halaman 9 tepatnya. Nah, tadi kita masih konsep atau pengertian tentang manajemen. Sekarang kita urai satu persatu, ya. Sekarang kita ke
sumber daya manusia. Apa pula yang dimaksud dengan sumber daya manusia secara konsepnya? Sumber daya manusia itu sering juga disebut dengan human resource, ya, human resource, atau istilah asingnya human resource. Sumber daya manusia atau human resource adalah penduduk yang siap, mau, dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasi. Nah, kalau begitu, kalau di sana ada istilah penduduknya, berarti sama dengan orang-orang yang siap dan mau serta mampu menyumbangkan baik tenaganya, pikirannya, materinya, segala yang dimilikinya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, itulah sumber daya manusia. Kalau kita ambil bahasa mudahnya, itu adalah orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi atau lembaga. Itulah sumber daya manusia, ya. Nah, setelah dua konsep itu kita jelaskan tadi, di mana ada manajemen, ada sumber daya manusia, ya kan? Nah, sekarang masuk kita ke konsep secara keseluruhan, ya, secara konvensional.
materi hari ini Ibu rasa sudah jelas dan sudah ada beberapa yang bertanya. Sekarang masuk kita ke karena materi sudah selesai, selanjutnya sebelum kita tutup kita berdoa sebagai penutupan perkuliahan. Kepada mahasiswa semuanya disilahkan untuk berdoa sebagai penutupan dari perkuliahan ini. Disilahkan. Selesai.